Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hanifah Nur Adilah dan teman saya Fitri Nur Hidayati, Bastian Wibisono, dan Yulia Putri Pratiwi akan mempresentasikan penganggaran perusahaan bab 17 dan bab 18. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Yulia, dilanjut oleh Mbak Fitri, lalu dilanjut oleh saya, dan selanjutnya dilanjut oleh Mas Bastian. Materi yang pertama ada perencanaan laba jangka pendek. Bahasan pokok perencanaan laba jangka pendek dijelaskan tentang penyusunan anggaran dalam perencanaan laba. Beberapa cara yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan laba yaitu perencanaan laba untuk perusahaan yang menjual bermacam produk dan analisis pemilihan mesin dalam hubungannya dengan kapasitas penggunaan. Penyusunan anggaran dalam perencanaan laba. Perencanaan laba dalam penyusunan anggaran laba rugi menggunakan metode penghargapokokan variabel atau variable costing yang sangat bermanfaat dalam pembuatan rencana jangka pendek. Rumusan perencanaan laba dengan menggunakan persamaan akunting sebagai berikut. Jualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuat rumus jualan dalam unit sebagai berikut. Jualan dalam unit sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus jualan dalam uang atau rupiah sebagai berikut. Jualan dalam uang rupiah sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi jualan. Perencanaan laba untuk perusahaan yang menjual bermacam produk. Bila perusahaan menjual beberapa jenis produk, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Jualan dalam unit sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi MKA dikali PA ditambah MKB dikali PB ditambah MKN dikali PN. Keterangan MK sama dengan margin kontribusi, P sama dengan proporsi jualan yang direncanakan atas produk A, B, N. Berlakunya rumus tersebut jika kombinasi harga jual atau sales mix dan unit yang terjual produk mix tidak berubah. Analisis pemilihan mesin. Titik impas dalam unit tiap-tiap mesin dapat dihitung sebagai berikut. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contohnya pada tabel. Kapasitas produksi mesin sama yaitu 400 unit. Harga jual produk per unit masing-masing Rp30.000. Titik impas A sama dengan 1.500.000 dibagi 30.000 dikurangin 10.000 sama dengan 75 unit. Bukti penjualan 75 unit dikali Rp30.000 sama dengan 2.250.000. Biaya variabel 75 dikali 10.000 sama dengan 750.000. Dan itu menghasilkan margin kontribusi sebesar 1.500.000. Biaya tetap 1.015.000 yang menjadikan laba sama dengan Rp0 atau impas. Titik impas mesin B sama dengan 2 juta dibagi 30.000 dikurangi 5.000 sama dengan 80 unit. Bukti penjualan 80 unit dikali Rp30.000 sama dengan 2.400.000. Biaya variabel 80 dikali Rp5.000 sama dengan 400.000 dan menghasilkan margin kontribusi sebesar 2 juta rupiah. Biaya tetap sama dengan 2 juta
sedangkan labanya sama dengan 0 atau impas. Dari segi titik impas, lebih baik dipilih mesin A karena titik impasnya 75 unit lebih kecil dari titik impas mesin B sebesar 80 unit. Dipilih titik impas terkecil sebab perusahaan sudah memperoleh laba dengan menjual 80 unit, tetapi bila mesin B perusahaan tidak memperoleh laba dengan menjual 80 unit, bila dipilih mesin A dan perusahaan mampu menjual 80 unit, maka laba yang diperoleh sebagai berikut. Jualan 80 unit dikali 30.000 sama dengan 2.400.000. Biaya variabel 80 unit dikali 10.000 sama dengan 800.000 dengan menghasilkan margin kontribusi sebesar 1.600.000. Biaya tetap 1.500.000 dengan laba sebesar 100.000. Materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Selanjutnya, tingkat leverage operasi TLO adalah rasio presentasi perubahan laba sebelum bunga dan pajak, atau laba operasi atau laba usaha terhadap presentase perubahan jualan. Rumusnya adalah TLO sama dengan K dalam kurung J kurangi BV dibagi K dalam kurung J dikurangi BV dikurangi BT. K artinya kuantitas, J artinya harga jual per unit, BF artinya biaya variabel per unit, BT artinya biaya tetap. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Metode pengharga pokokan variabel juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan melayani pesanan khusus, keputusan membuat sendiri atau membeli, keputusan penutup perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya inkremental adalah biaya yang bertambah sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Sebaliknya, biaya diskremental adalah biaya yang berkurang sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Biaya inkremental dan biaya diskremental merupakan biaya diferensial. Biaya berbeda dan biaya diferensial adalah biaya yang berbeda untuk kondisi yang berbeda dan merupakan biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Biaya akan datang dianggap resmi bila dituangkan dalam bentuk biaya yang dianggarkan. Dapatan inkremental adalah dapatan yang bertambah sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dapatan diskremental adalah dapatan yang berkurang sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dapatan inkremental dan diskremental merupakan dapatan berbeda atau dapatan diferensial. Biaya relevan merupakan biaya diferensial. Biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif, yaitu apabila biaya itu berbeda pada masing-masing alternatif. Selanjutnya, biaya relevan atau biaya yang dapat dihindari adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila pelaksanaan suatu aktivitas ditunda. Biaya relevan terdapat dalam biaya variabel yang disebut dengan biaya variabel relevan. Biaya variabel relevan adalah biaya variabel yang dapat dihindari, yaitu biaya variabel yang jumlahnya berbeda di antara alternatif-alternatif yang ada. Contoh biaya variabel relevan adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya relevan terdapat juga pada biaya tetap yang disebut biaya tetap relevan. Biaya tetap relevan adalah biaya yang tetap jumlahnya berbeda pada masing-masing alternatif. Contoh biaya tetap relevan adalah biaya untuk tenaga kerja tetap yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Biaya tidak relevan atau biaya tidak dapat dihindari adalah biaya yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan keputusan untuk membuat atau membeli bagian tertentu, atau mempertahankan atau mengeluarkan jalur produk tertentu. Biaya tidak relevan terdapat juga pada biaya variabel yang tidak dapat disebut biaya variabel tidak relevan. Biaya variabel tidak relevan adalah biaya variabel yang tidak dapat dihindari,
yaitu biaya variabel yang jumlahnya sama atau tidak berubah di antara alternatif-alternatif yang ada. Contoh biaya variabel tidak relevan adalah komisi jualan atau biaya variabel yang dibayar tanpa memperhatikan apakah suatu produk diberhentikan atau diteruskan. Biaya tidak relevan yang terdapat pada biaya tetap disebut biaya tetap tidak relevan. Biaya tetap tidak relevan adalah biaya tetap yang jumlahnya sama atau tidak berbeda di antara alternatif-alternatif yang ada. Selanjutnya, suatu perusahaan yang selalu berada dalam keadaan break-even atau umpas-umpas pulang pokok tidak harus ditutup karena perusahaan masih mendapatkan sisa uang. Hal ini disebabkan dalam perhitungan break-even terdapat hanya biaya tunai dan biaya tidak tunai. Biaya tunai adalah biaya yang memerlukan pengeluaran uang. Contoh biaya tunai adalah biaya bahan baku dan biaya keluar kantong. Contoh keluar kantong misalnya yang dikeluarkan adalah ongkos penginapan, transport, makan, minum, dan lain-lain untuk membeli bahan baku. Biaya tidak tunai adalah biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang. Contoh biaya tidak tunai adalah biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya penghapusan piutang, dan biaya premi saham. Biaya depresiasi merupakan contoh dari biaya tertanam. Biaya historis atau biaya tertanam adalah biaya yang timbul oleh keputusan masa lalu yang tidak dapat diubah dengan tindakan di mana mendatang. Semua hanya masa lalu selamanya, termasuk biaya tidak relevan untuk mengadakan pemilihan beberapa alternatif tindakan pelaksanaan. Untuk menentukan pada tingkat penjualan beberapa suatu usaha harus ditutup dapat dihitung menggunakan rumus titik impas, break-even point cost, atau shutdown point. Titik usaha ditutup berikut ini. Titik usaha ditutup adalah harga tetap kas dibagi jumlah biaya variabel kas. Untuk mendapat biaya variabel kas, maka biaya variabel harus dikurangi dengan biaya usaha variabel premi saham, sedangkan biaya tetap kas adalah biaya tetap kas dikurangi dengan biaya tetap bukan kas, seperti biaya depresiasi dan penghapusan. Selanjutnya, misalkan harga jual per unit Rp30, biaya variabel per unit Rp20. Biaya tetap bila beroperasi sebulan Rp50.000. Biaya tetap bila berhenti sementara sebesar Rp20.000. Apakah sebaiknya perusahaan ditutup sementara? Titik usaha ditutup sementara. Biaya tetap bila beroperasi dikurangi biaya tetap berhenti sementara dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Titik usaha ditutup sementara Rp50.000 dikurangi Rp20.000 dibagi Rp30 dikurangi Rp20 sama dengan 3.000 unit. Jika perusahaan dalam sebulan mampu menjual di atas 3.000 unit, sebaliknya perusahaan terus beroperasi. Oleh karena itu, bila ditutup sementara, perusahaan akan rugi sebulan sebesar Rp20.000. Namun, bila menjual di atas 3.000 unit, maka kerugian sebulan berada di bawah Rp20.000. Jika perusahaan dalam sebulan hanya mampu menjual di bawah 3.000 unit, maka sebaliknya perusahaan ditutup sementara karena kerugian sebulan akan berada di atas Rp20.000. Jika perusahaan dalam sebulan mampu menjual 3.000 unit, maka bila terus beroperasi kerugian sebulan menjadi Rp20.000, yang artinya sama dengan perusahaan ditutup sementara dan mengalami kerugian sebesar Rp20.000. Jadi, apabila dalam sebulan hanya mampu menjual 3.000 unit, maka perusahaan boleh terus beroperasi dan tutup sementara. Selanjutnya, margin laba adalah laba banding jualan. Rentabilitas ekonomis adalah laba usaha berbanding aset usaha. Aset usaha adalah aset atau harta yang digunakan untuk usaha. Harta untuk kepentingan strategi dan spekulasi tidak termasuk aset usaha. Misalnya, aset berupa saham yang dibeli dari perusahaan lain dengan tujuan untuk menguasai perusahaan tersebut, atau strategi, atau untuk dijual kembali dengan maksud mencari keuntungan atau spekulasi.
Kemudian kami akan menjelaskan tentang bab 18 penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 18 penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas adalah sistem disiplin yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas atau agar dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan baik pada nilai yang diterima oleh pelanggan maupun laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Manajemen berbasis aktivitas menggunakan pengharga pokokan berbasis aktivitas sebagai sumber utama untuk data dan informasi. Analisis pengharga pokokan produk. Gary Calkins, Alan Stratton, dan Jackie Helbing mengemukakan bahwa metode pengharga pokokan berbasis aktivitas adalah metode untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya, membebankan biaya aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya, dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya pemakaian aktivitas, serta mengenali hubungan sebab akibat kausal antara pemicu biaya dengan aktivitas. Ada 3 hal yang memungkinkan metode pengharga pokokan berbasis aktivitas digunakan. Yang pertama, biaya berbasis non-unit merupakan persentase signifikan dari biaya overhead pabrik. Kedua, berbagai produk menggunakan semua aktivitas dengan rasio konsumsi yang berbeda. Ketiga, perusahaan produknya heterogen, spesifikasi produk beda atau diversifikasi produk tinggi. Sumber daya. Sumber daya adalah unsur ekonomi yang dikonsumsi dalam rangka menjalankan aktivitas. Penggolongan sumber daya digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya pekerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa pekerja yang menghasilkan produk seperti gaji dan upah, bonus insentif, dan tunjangan. Yang kedua, sumber daya beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk selain sumber daya pekerja seperti biaya bahan baku, biaya asuransi, biaya depresiasi, dan lain-lain. Pemacu sumber daya adalah sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Pemicu sumber daya merupakan dasar yang digunakan untuk membebankan sumber daya aktivitas yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Pemacu sumber daya contohnya jam kerja, KWH meter persegi. Semakin banyak jam kerja yang dikonsumsi, maka semakin besar biaya gaji dan upah. Pengharga pokokan target adalah suatu metode pengharga pokokan produk yang didasarkan pada harga target. Harga target adalah harga yang ditaksir pelanggan bersedia untuk menerimanya atau harga jual yang diperlukan untuk mendapatkan pangsa pasar yang telah ditentukan. Dalam manajemen tradisional, produsen menentukan harga jual produknya dengan rumus harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba memadai diinginkan. Nah, dalam penganggaran berbasis aktivitas untuk menentukan harga jual, perlu menerapkan pengharga pokokan target dengan rumus harga target sama dengan harga pokok target ditambah laba memadai diinginkan. Harga pokok target adalah selisih antara harga target dengan laba memadai per unit yang diinginkan. Aktivitas. Kegiatan atau aktivitas adalah keseluruhan tindakan dalam organisasi yang mengonsumsi sumber daya, tenaga, peralatan, dan lain-lain yang berguna bagi manajer untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Identifikasi aktivitas merupakan langkah pertama dalam sistem manajemen berbasis aktivitas yang berfokus pada aktivitas. Identifikasi aktivitas mencakup observasi dan mendaftar pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi pekerjaan atau tindakan yang diambil menyangkut konsumsi sumber daya. Contoh, identifikasi aktivitas adalah menanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manajer dan pekerja. Penggolongan tingkat aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang dikonsumsi oleh produk berdasarkan unit yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. 2. Aktivitas tingkat gugus, yaitu aktivitas yang
dikonsumsi oleh produk berdasarkan jumlah gugus yang diproduksi. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau aktivitas penunjang produk atau aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh produk berdasarkan jenis produk yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Yang keempat adalah aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh produk berdasarkan fasilitas yang dinikmati oleh produk yang diproduksi. Pemicu aktivitas adalah sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya konsumsi aktivitas oleh objek biaya. Pemacu aktivitas digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pemicu aktivitas tingkat unit, yaitu dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk yang menggunakan jumlah unit produksi mesin dan jam kerja langsung. Yang kedua, pemicu aktivitas tingkat gugus adalah dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk dengan menggunakan jumlah gugus. Yang ketiga, pemicu aktivitas tingkat produk adalah dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk yang menggunakan konsumsi waktu untuk mendesain dan mengembangkan produk tersebut. Yang keempat adalah pemicu aktivitas tingkat fasilitas adalah dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk berdasarkan pemanfaatan fasilitas. Biaya aktivitas dimanfaatkan untuk mengukur kinerja karyawan dalam melakukan perbaikan terhadap proses untuk menaksir biaya secara cermat dalam penyusunan anggaran. Biaya aktivitas digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biaya aktivitas tingkat unit atau biaya yang berkaitan dengan unit. Yang kedua, biaya aktivitas berkaitan dengan gugus atau biaya aktivitas tingkat gugus. Yang ketiga, biaya aktivitas penunjang produk atau biaya aktivitas tingkat produk. Yang keempat adalah biaya aktivitas penunjang fasilitas atau biaya aktivitas tingkat fasilitas. Objek biaya adalah tujuan dikeluarkannya suatu biaya yang diukur dan dibebankan ke setiap pos, seperti proyek, produk pelanggan, pelayanan unit organisasi, misalnya bagian pabrik dan bagian penjualan, serta aktivitas lainnya. Biaya langsung atau biaya tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Biaya langsung adalah biaya yang dengan mudah dan cermat ditelusuri sebagai objek biaya terjadi jika sesuatu yang dibiayai tidak ada, maka biaya langsung juga tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai melalui penelusuran langsung atau penelusuran pemacu. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan cermat dilacak sebagai objek biaya karena penyebab terjadinya biaya lebih dari satu aktivitas. Untuk membebankan biaya tidak langsung ke aktivitas ditempuh dengan cara alokasi. Nah, ada 3 cara pembebasan biaya ke objek biaya. Yang pertama adalah penelusuran langsung, yang kedua penelusuran pemacu, yang ketiga adalah alokasi. Analisis nilai proses adalah dimensi proses atau sisi proses yang memusatkan pada analisis pemacu biaya, analisis aktivitas, dan analisis kinerja. Analisis pemacu biaya adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang merupakan akar penyebab utama biaya aktivitas. Analisis kinerja yaitu ukuran kinerja merupakan kriteria penilaian untuk menentukan efisiensi, efektivitas, dan manfaat, bisa dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Analisis aktivitas adalah proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Ada aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Dalam aktivitas bernilai tambah terdapat efisiensi daun manufaktur atau EDM, yaitu ukuran yang menunjukkan aktivitas bernilai tambah yang terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. EDM sama dengan waktu pemrosesan dikurangi waktu daur hidup. Konsep dasar penganggaran berbasis aktivitas adalah proses mengembangkan suatu anggaran dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis penghargapokokan berbasis aktivitas, penghargapokokan tradisional, dan penghargapokokan berbasis aktivitas. Metode penghargapokokan produk terdiri atas metode penghargapokokan berbasis aktivitas (PBA) atau Activity Based Costing, yaitu ABC, metode penghargapokokan penuh (PP),
yaitu full costing, dan metode pengharga pokokan variabel atau PV, variable costing VC. Nah, beda penganggaran tradisional dengan penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran tradisional menggunakan metode pengharga pokokan penuh atau full costing dan metode pengharga pokokan variabel. Sedangkan penganggaran berbasis aktivitas itu menggunakan pengharga pokokan berbasis aktivitas. Oke, untuk selanjutnya ukuran kinerja keuangan. Dalam manajemen berbasis aktivitas, untuk efisiensi aktivitas mencakup anggaran variabel aktivitas, anggaran dari hidup produk, dan nilai tambahan ekonomi. Selanjutnya, penganggaran variabel aktivitas. Yaitu kemampuan untuk mengidentifikasikan perubahan biaya aktivitas. Berubahnya ukuran keluaran aktivitas menjadikan manajer dapat lebih berhati-hati dalam merencanakan dan memonitor berkaitan aktivitas. Penganggaran variabel aktivitas memungkinkan dilakukannya prediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dengan berubahnya penggunaan aktivitas. Yang selanjutnya, penganggaran variabel aktivitas dan penganggaran variabel sifat. Penganggaran berbasis sifat. Untuk penyusunan anggaran variabel disebut penganggaran variabel sifat. Penganggaran berbasis aktivitas. Untuk penyusunan anggaran variabel disebut penganggaran variabel aktivitas. Perbedaan yang signifikan antara anggaran variabel sifat dan variabel aktivitas. Hal ini disebabkan karena anggaran variabel sifat hanya menggunakan pemacu biaya jam tenaga kerja langsung, sedangkan variabel aktivitas tidak hanya menggunakan pemacu biaya tenaga kerja langsung, melainkan bermacam-macam pemacu biaya, seperti jam mesin, jumlah persiapan, dan jumlah pesanan. Yang selanjutnya, penganggaran daur hidup produk. Daur hidup produk adalah waktu keberadaan produk dari konsep hingga menjadi produk. Biaya daur hidup produk adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk selama umur hidupnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran tetap berbasis aktivitas. Anggaran tetap yang akan disusun ini adalah dalam bentuk anggaran induk. Anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan anggaran yang terdiri dari atas anggaran laba rugi. Anggaran keuangan merupakan anggaran yang terdiri atas unsur anggaran neraca. Anggaran tetap yang disusun dalam bentuk anggaran induk ini berupa anggaran tetap berbasis aktivitas, anggaran tetap berbasis fungsional, dan anggaran tetap berbasis sifat. Anggaran tetap berbasis fungsional dan anggaran tetap berbasis sifat merupakan anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Anggaran berbasis aktivitas yang disusun ini berupa anggaran induk, yaitu meliputi anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.